Iya iya, bentar ngambil handphone dulu. Ada yang ketinggalan. Oke semuanya, bertemu lagi bareng gue Aditya di sini. Di video kali ini gue akan membahas tentang seri Xiaomi Redmi Note. Jadi Redmi itu sebenarnya jadi sub-brand, cuma Redmi Note ini tetap menjadi kelanjutan gitu dari seri-seri yang masih dinaungi Xiaomi gitu, masih Xiaomi Redmi Note, sekarang Redmi Note aja. Nah, ada 9 poin yang akan kita bahas di sini. Pertama, apa sih yang gue sendiri ketahui tentang seri Redmi Note ini? Seri Redmi Note itu pertama dibawa ke Indonesia itu tahun 2014. Ingat gue, 2014, seri Redmi Note 3G. 2014 itu gue masih menjadi salah satu fans brand lain yang gak perlu gue sebutkan namanya. Jadi, waktu itu sendiri di fan club gue waktu itu sendiri heboh gitu. Jadi Redmi Note ini flash sale di Lazada dan setiap flash sale itu pasti habis. Itu kita bingung, kenapa setiap flash sale itu habis. Terus mulailah foto-foto dari hasil kameranya itu bermunculan, ternyata hasilnya tuh wow gitu, dengan harga hampir setengah handphone yang kita punya waktu itu, merek yang kita punya, itu menghasilkan performa yang sama gitu. Jadi kayak wow, ngapain sih kita beli handphone handphone klub waktu itu yang mahal-mahal, tapi ternyata ada Xiaomi yang dengan setengah harga dia mampu menghasilkan hasil yang sama, performa yang sama, bahkan mungkin lebih bagus gitu dari handphone yang kita punya waktu itu. Jadi itu adalah yang gue tahu waktu itu tentang seri Redmi Note gitu kan. Terus gue punya harapan untuk seri Redmi Note ke depannya. Ini nih adalah 30 detik terakhir dari launching, itu berkesan banget menurut gue launching tadi. Kita tonton bareng-bareng. Oke, kita tonton bareng-bareng. 7 months ago, when I first came to Indonesia, we launched the Redmi Note 8 series. It has since become a legendary superstar series. We've made mistakes along the way, we've heard your feedback, and every day we improve. Just like our friends, JKT48, Bigatron. Every day we work hard. Every day we look back at what we did not do well enough. Every day we strive for perfection. There might be many smartphone brands. There might be many technology companies. Gitu sebagai gue Xiaomi fans. But there will always Presiden be just one Xiaomi. There will always be just one company that is for fans, by fans. There is always just one brand that is not about just making profit, that is about winning the hearts of our users. We are here today not to just present you the amazing Redmi Note 9 series. We are here in Indonesia to deliver innovation for everyone. Thank you so much for watching till the very end. Thank you for tuning in to Para Jawara. I can't wait to see many of you very, very soon. And Redmi Note 9 series is here waiting for you. Oke, jadi itu salah satu closing speech menyentuh banget menurut gua itu menyentuh banget. Jadi gua berharap seri Redmi Note ini selalu membawa suatu inovasi terbaru dengan harga di bawah kompetitor. Jadi semua orang itu bisa mencoba teknologi terbaru, kayak misalnya di Redmi Note 8 kita dengan harga 2 jutaan kita udah bisa cobain quad kamera gitu, dari yang 48 megapiksel, dari ultra wide-nya, kamera makro, dan portrait mode dengan dibantu dengan si depth sensor ini. Jadi gue selalu berharap seri Redmi Note ini adalah seri dari Xiaomi yang mampu membawa teknologi yang sebelumnya hanya ada di kelas-kelas flagship, mungkin yang harganya 3 atau 4 kali lipat dari si Redmi Note ini, ke harga yang jauh lebih rendah gitu. Jadi setiap orang tuh bisa merasakan teknologi terbaru gitu kan. Jadi itu harapan gue untuk seri Redmi Note. Oke, selanjutnya adalah kapan pertama kali gue beli seri Redmi Note dan ekosistem produk pertama yang gue beli. Jadi gue itu
baru pakai Redmi Note itu di tahun 2016. Pertama kali gue beli handphone Xiaomi adalah seri Redmi Note 3 Pro atau Redmi Note 3 Snapdragon. Itu sekitar bulan Maret apa nanti gue pajang screenshot check outnya di salah satu di e-commerce di Indonesia. Waktu itu gue belinya garansi distributor karena waktu itu belum masuk resmi. Setelah itu berapa bulan kemudian, tuh 2 atau 3 bulan kemudian, Redmi Note 3 masuk ke Indonesia secara resmi, tapi hanya 3G, jadi nggak bisa dipakai 4G-nya di Indonesia. Itu seri Redmi Note yang pertama gue beli, Redmi Note 3. Terus ekosistem yang pertama gue beli setelah Redmi Note 3 adalah gue waktu itu masih SMA ya, jadi belajar itu butuh, anak SMA tuh biasanya butuh stimulus gitu, jadi kalau belajar diem gitu tuh gue nggak bisa. Jadi gue waktu itu nyari headsetnya Xiaomi. Waktu itu Mi In-Ear Hybrid kalau nggak salah. Sampai sekarang di Mi Store masih ada, kalau nggak salah gue pernah lihat ada beberapa stoknya. Cuma waktu itu gue beli 2016 tuh gue udah nggak bisa nemu di mana check outnya segala macem, dan si In-Ear Hybrid itu putus keinjak sama teman gue. Jadi udah nggak ada barangnya sekarang. Si Redmi Note 3-nya juga udah berpindah tangan, jadi gue sekarang udah upgrade ke yang lain. Yang ketiga adalah kenapa gue pilih Redmi Note sebagai HP Xiaomi pertama. Waktu itu handphone yang gue pakai harganya 4 jutaan, 3.999. Terus HP itu bermasalah. HP itu baterainya busuk banget, bukan baterainya kecil lah, jauh lebih kecil dari Redmi Note 3 waktu itu. Baterainya bermasalah, terus ngecas nggak bisa. Dan masih garansi sih waktu itu, cuma brand yang gue pakai waktu itu adalah terkenal dengan proses garansinya yang bertele-tele, bisa sampai berbulan-bulan. Sedangkan waktu itu gue mau lulus SMA, jadi gue perlu handphone, mungkin terutama buat cari kampus, bukan cari kampus sih, cari pendaftaran tentang kampus-kampus, gue mau kuliah. Jadi itu gue perlu banget update terus kan dengan handphone. Jadi rasanya gue kalau nggak ada handphone waktu itu, nitip servis berbulan-bulan di service centernya, kayaknya gue nggak bisa. Akhirnya gue memilih yang performanya sama gitu dengan handphone yang saat itu gue pakai. Gue cari, terus gue teringat Redmi Note itu yang pernah heboh di komunitas gue 2 tahun sebelumnya, 2014. Keluarlah si Redmi Note 3 ini. Jadi Redmi Note 3 ini waktu itu membawa prosesor Snapdragon 650, kameranya 16 megapiksel, layarnya 5,5 inch kalau nggak salah, 5,5 inch, terus baterainya 4000 mAh. Gue lihat, buset, maaf kasar. Dengan harga segitu, si Redmi Note 3 ini, bayangin aja nih Redmi Note 3 ya, si Redmi Note 3 ini dengan harga 2.400.000 yang gue beli waktu itu, setengah harga lah dari harga handphone yang gue pakai itu, mampu menghasilkan performa dan user experience yang wow gitu. Bayangin, lu punya handphone setengah harga dari yang lu pakai sebelumnya, tapi performa dan user experience-nya jauh lebih bagus gitu kan. Kenapa enggak gitu? Akhirnya gue memilih si Redmi Note 3 sebagai handphone Xiaomi pertama gue. Poin keempat, kita bahas keempatnya sekarang. Kapan gue merasa kalau Redmi Note itu adalah menjadi bagian dari gue dan apa yang gue suka dari seri Redmi Note gitu kan. Gue rasa Redmi Note itu menjadi bagian dari gue adalah ketika gue merasakan bagaimana daya tahannya itu dipakai seorang anak SMA gitu kan. Anak SMA ya gimana sih, kadang-kadang pakai handphone asal lah, kadang ya waktu itu kita anak SMA lagi ya, waktu itu awal-awal gue sama teman-teman gue tuh heboh main game online gitu kan. Jadi dengan baterai 4000 mAh, yang lain teman-teman gue udah pada nyerah gitu kan, harus ngecas. Gue di situ masih bisa tetap main gitu kan. Gue merasa di situ, wah Redmi Note ini gue banget gitu. Gue bisa pakai handphone ini lebih lama dari teman-teman gue. Jadi gue selalu bisa ngecengin gitu teman-teman gue yang lain. Wah lu udah harus ngecas, gue masih pakai nih, gue masih bisa main gitu kan. Jadi gue rasa di situ Redmi Note itu menjadi bagian dari gue banget gitu kan. Dan itu yang sampai sekarang gue masih suka dari seri Redmi Note. Gue itu sudah pakai Redmi Note 3, Redmi Note 5 dan Redmi Note 8. Dan gue rasa selalu yang ditawarin Redmi Note itu adalah daya tahannya gitu kan. Daya tahan baterainya itu wow banget gitu. Walaupun
Mungkin ada yang udah lebih lagi, udah ada yang 6000 mAh, berapa ribu mAh, tapi setiap gue bawa Redmi Note itu adalah gue percaya bahwa si Redmi Note ini daya tahan baterainya akan tahan gue pakai seharian minimal sampai gue ketemu chargeran lagi dan gue nggak perlu bawa powerbank atau apa kemana-mana gitu kan. Gue percaya Redmi Note itu mampu bertahan seharian gitu, jadi gue confident bahwa si Redmi Note ini. Yang kedua adalah fitur favorit gue adalah kameranya. Walaupun dia selalu menjadi underdog dalam setiap komparasi, tapi selalu menghasilkan hasil yang jauh di atas ekspektasi orang-orang terhadap si Redmi Note ini, seri Redmi Note. Jadi daya tahan baterai dan kameranya itu selalu menjadi hal yang gue suka dari seri Redmi Note. Oke, ini yang kelima. Setelah gue pakai Redmi Note, siapa sih yang gue saranin gitu buat pakai Redmi Note, ya nggak sih? Gue pakai Redmi Note, gue pakai handphone seneng gitu kan. Siapa sih yang pertama gue saranin? Tentunya adik gue racun untuk pakai Xiaomi Redmi Note 3 waktu itu. Untuk reka adegannya tahun 2016, nih reka adegannya kita tonton aja. Sampai rusak. Nelfon Bang Dito aja kali ya, nanya handphone baru yang bagus. Loh, tuh bensi ada nelfon. Ada apa ya? Halo? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Ada apa, Dek? HP ada rusak Bang. Handphone ada rusak. Mau ganti? Iya, mau ganti. Budgetnya berapa? Budgetnya sih 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau 2 jutaan, mending ganti Redmi Note 3 aja, biar sama kayak abang. Kalau baterainya tahan nggak Bang? Baterainya 4000 mAh. Cukup buat sehari-hari. Cukup lah buat sosmed adek, buat YouTubean. Adek kan sering nonton YouTube. Kalau kameranya bagus nggak? Kalau kamera 16 megapiksel. Lihat aja di Instagram abang, itu hasil fotonya Redmi Note 3 kayak gimana. Iya sih, kan ada udah lihat Instagram Abang, keren-keren. Iya dong, tentunya bagus-bagus. Redmi Note 3 gitu. Oke deh, kayaknya ada beli Redmi Note 3 aja. Ya udah, beli aja nanti di Mi Store. Atau mau ditemenin? Nanti abang pulang dulu deh, nanti abang temenin ke Mi Store-nya. Iya, ke store langsung lah. Oke, siapin ya duitnya. Abang gak mau nambah-nambahin kalau ada yang kurang. Udah aman kalau duitnya, nggak usah dipikirin. Ya udah. Waalaikumsalam. Last but not least, alias yang terakhir, kita bagaimana sih menurut gua, kenapa sih menurut gua si Redmi Note ini mampu tetap bertahan gitu sampai 9 generasi gitu. Di saat brand lain udah ganti nama seri-serinya, Redmi Note itu tetap bertahan. Redmi Note 3G, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang 9. Kenapa si Redmi Note ini tetap eksis gitu, tetap menjadi juara, tetap menjadi nomor 1 di mid-end level gitu? Karena menurut gua Redmi Note ini adalah salah paket lengkap. Jadi lu mau cari kamera, Redmi Note bagus kameranya. Lu mau cari baterai, baterainya bagus gitu kan, baterainya tahan lama. Lu mau cari yang multimedia, layarnya ini gede, layarnya gede gitu kan. Lu mau nonton game, mau nonton video, mau main game, puas banget ini kan. Lu mau cari build quality, ini solid banget. Ke Corning Gorilla Glass 5 depan belakang gitu kan, dan aluminium frame gitu. Jadi Redmi Note ini adalah handphone no compromise di level mid-end gitu. Jadi nggak ada satupun hal yang dilemahkan di seri Redmi Note ini gitu. Jadi mungkin di brand lain atau di seri handphone lain gitu yang nggak perlu gue sebutkan namanya, mungkin kameranya bagus tapi baterainya biasa aja. Mungkin layarnya gede tapi kameranya jelek. Mungkin
baterainya bagus tapi layarnya resolusinya jelek gitu kan. Jadi selalu ada hal yang digugurkan gitu dari satu fitur mungkin di brand lain. Sedangkan di seri Redmi Note ini dia selalu membawa paket lengkap di mid end level. Jadi menurut gua adalah paket lengkap yang ditawarkan oleh seri Redmi Note ini adalah yang membuat si Redmi Note ini sampai sekarang udah generasi ke-9 dan terjual sampai 110 juta unit di seluruh dunia. Menurut gua itu adalah kenapa si seri Redmi Note ini masih eksis sampai sekarang. Oke, kayaknya segitu aja dari gua. Gua berharap video ini mampu memberi semangat kepada Xiaomi gitu. Walaupun ya gua seorang Mi fans kecil lah gitu, memberi semangat kepada Xiaomi untuk tetap membawakan seri Redmi Note yang terbaik untuk para Mi fans dan para user-user lainnya yang mungkin masih ragu gitu pakai Xiaomi, tapi setelah Xiaomi tetap berinovasi gitu kan, membawa fitur-fitur terbaru, orang-orang tuh akhirnya memilih Xiaomi sebagai handphone hariannya gitu kan. Jadi sekian video dari gua, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.